Halo guys, kembali lagi sama gue Dr. Ale, dokter Medical Storyteller pertama dan satu-satunya di Indonesia. Oke guys, saat ini gue kembali buat video channel gue. Kali ini gue mau bahas tentang proses-proses operasi atau eksperimen medis di zaman dulu yang menurut gue layak lo semua tahu karena berbeda sekali dengan yang zaman sekarang. Dan gue mau cerita tentang beberapa ilustrasi seramnya proses operasi bedah zaman dulu. Oke, langsung aja guys. Oke, saat lo nonton film yang ngambil setting rumah sakit, biasanya kan lo lihat banyak rumah untuk zaman sekarang ya, rumah sakit dengan alat canggih. Nah, tapi tau gak sih kalau zaman dulu itu kayak gimana? Oke, gue ceritain ya. Oke, yang pertama untuk proses amputasi. Oke, lo tau kan guys amputasi apa? Proses pemotongan misalnya anggota gerak tubuh kita, bisa tangan, bisa kaki, misalnya karena ada suatu kanker atau karena kecelakaan dan jaringan-jaringan di situ sudah mati. Jadi zaman dulu dan zaman sekarang beda. Nah, ini ada cerita dari seorang dokter namanya Dr. Robert Liston dari Skotlandia, dia ahli bedah. Nah, serem banget guys di gambarnya yang gue lihat di si Robert Liston ini. Oke, dia memotong kaki atau mengamputasi kaki orang tuh nggak dibius guys, tapi langsung dipotong. Sumpah itu serem banget guys. Padahal kalau teknik zaman sekarang kan kita tahu pakai sistem bius dulu ya, atau anestesi bisa secara spinal atau dari tulang belakang kalau untuk anggota gerak bawah, atau anestesi umum. Kebayang guys sih seremnya operasi zaman dulu, langsung dipotong gitu aja. Kedua, operasi mata guys. Nah, operasi mata ini khususnya untuk orang-orang yang terdiagnosa strabismus. Strabismus itu bahasa awamnya itu juling. Jadi julingnya itu langsung digunting otot matanya dengan bantuan hanya semacam pinset. Tuh lihat di gambar ya guys. Oke, yang ketiga, pasien dengan terdiagnosa kanker lidah. Sumpah ngeri banget guys. Dia dipotongnya radikal banget. Lo lihat di gambar, dia langsung dipotong gitu aja tengah lidahnya, kemudian jaringan tumornya atau kankernya diambil terus dijahit kembali guys. Serem banget. Dan ini menurut gue operasi yang paling menyeramkan. Oke, yang keempat itu proses pemotongan juga pada rahang bawah. Ini juga tujuannya untuk mencegah penyakit mulut. Bisa lihat di gambar, serem banget itu. Disayat rahang bawahnya, dikulitin, diangkat dulu kulit rahang bagian bawah, baru dipotong terus kembaliin lagi. Terus yang kelima, lo tahu kalau ada satu kondisi operasi kan pasti ngeluarin banyak darah ya. Nah, kalau zaman sekarang kan mencegah perdarahan tuh caranya banyak. Salah satunya bisa dengan dibakar kauter namanya, atau juga ditambah obat-obat menghentikan perdarahan ya. Zaman dulu ekstrim banget guys. Kalau lo lihat fotonya, dia jadi daerah yang pembuluh-pembuluh nadi di area lengan atau kaki yang mau di dekat area yang dioperasi itu jadi diikat, dikompresi. Nah, ini resikonya resikonya ini tentu akan terjadi nekrosis jaringan atau kematian jaringan guys, karena sistem ini sebenarnya sekarang disebut juga tourniquet. Jadi dibendung agar tidak terjadi perdarahan, cuma resikonya jaringan di sekitar yang dibendung itu akan mati. Oke, kemudian operasi yang berikutnya, operasi sesar.
Gue rasa lu semua udah pada tahu kan tentang operasi sesar. Nah, tekniknya zaman sekarang kan sudah pasti lebih canggih ya. Penyembuhan luka operasi juga lebih cepat. Zaman dulu kalau dilihat ngeri banget ini, terutama teknik untuk mencegah infeksi, kita namakan di medis itu asepsis dan antisepsis, itu masih kurang steril ya guys. Jadi resiko infeksi pada bayi baru lahir dan ibunya itu gede banget. Oke. Kemudian ada juga nih guys, dari literatur yang gue lihat ini ada eksperimen medis juga yang serem-serem nih. Yang pertama jurnal Nazi, ada dokter Nazi namanya dokter Zustaffel. Nah, itu nama perkumpulannya kayaknya SS ya, singkatannya SS, Zustaffel. Nama dokter Joseph Mengele yang bekerja di perkemahan tahanan perang Auschwitz. Ini waktu zaman perang dunia Jerman ya, perang dunia kedua ya berarti. Oke, jadi dia membuat teori mengenai supremasi ras bangsa Arya. Jadi untuk membuktikan teorinya ini, Dr. Joseph menyisiri setiap kereta yang datang untuk mencari orang yang kembar. Nah, tapi aksinya ini membuat banyak orang tewas. Kenapa? Karena menurut US Holocaust Memorial Museum, jadi museum yang menyimpan tentang kenangan tragedi Holocaust, tahu ya guys. Holocaust itu tragedi yang dilakukan Hitler untuk pembantaian orang Yahudi di kamp konsentrasi. Si Dr. Joseph tadi mengambil mata dari pasien-pasien yang tewas di bawah eksperimennya dan menyimpan mata tersebut sebagai koleksi. Sumpah ini ngeri habis guys. Jadi sepertinya memang dia melakukan pembunuhan ya guys, dan tujuannya juga untuk orang-orang yang mati terbunuh sama dia itu diambil jasadnya mungkin untuk mendirikan eksperimen medis yang belum tahu seperti apa. Oke, kemudian ada juga unit 731 di Jepang. Nah, jadi sekitar tahun 1930 sampai 1940 tentara Jepang jadi banyak melakukan eksperimen senjata biologis guys, dan eksperimen kedokteran kepada warga sipil di negara jajahannya yang mayoritas di Tiongkok sana. Menurut catatan New York Times, sekitar 200.000 orang Tiongkok meninggal karena kekejian eksperimen tersebut. Pasti dibantai lah guys ya. Jadi kejahatan dilakukan seperti meracuni sumur-sumur di seluruh kota Tiongkok dengan bakteri berbahaya yang dapat menyebabkan penyakit kolera, tipes, dan penyakit menular lainnya. Ini benar-benar teori konspirasi seperti sekarang mungkin corona ya, COVID-19. Ini diduga juga senjata biologi musnah massal dari lab Wuhan di China ya. Jadi si tahanan perang tentara Jepang itu dipaksa berdiri dalam cuaca yang dingin dan membeku. Lalu tentara Jepang melakukan eksperimen untuk mengetahui penanganan apa yang tepat untuk menangani radang dingin atau frostbite. Jadi selain diracuni air-airnya di kota Tiongkok, nah para tahanan perang ini juga dieksperimen lagi dengan suhu dingin atau frostbite. Waduh. Jadi mantan anggota unit 731 tadi pernah mengungkapkan kepada media bahwa para tahanan dicekoki dengan gas beracun lalu ditempatkan dalam ruang bertekanan hingga merusak mata mereka. Ya ampun. Kemudian ada juga yang menjadi objek bedah dalam keadaan sadar dan hidup. Oke, yang berikutnya kasus sifilis di Guatemala. Teman-teman pasti udah tahu lah ya apa itu penyakit sifilis. Nama lainnya Raja Singa. Nanti di channel di video berikutnya di channel gue ini gue akan bahas khusus tentang penyakit sifilis. Oke, kasusnya ini sifilis di Guatemala. Oke, untuk kasus sifilis di Guatemala
Jadi di tahun 1946 sampai 1948, pemerintah Amerika Serikat dan Guatemala diam-diam bekerja dan mensponsori sebuah studi medis yang kejam, yaitu dengan memberikan infeksi sifilis jadi secara sengaja guys kepada para tahanan di Guatemala dan pasien rumah sakit jiwa. Jadi tujuannya para peneliti ini sengaja coba nularin kepada subjek dengan membayar untuk melakukan hubungan intim dengan para PSK ya, pelaku prostitusi sudah terinfeksi, dan mengikis kulit dari alat kelamin si subjek tadi, lalu menuangkan bakteri sifilis pada luka tersebut. Jadi mereka itu otomatis akan terjangkit sifilis dan langsung diberikan obat penisilin. Penisilin itu antibiotik guys. Tapi hal kejam yang mudah dilakukan itu tanpa persetujuan tertulis dari para partisipan atau para tahanan tadi. Kemudian pada Oktober 2010, Hillary Clinton, saat itu dia jadi Menlu Amerika Serikat waktu zaman Presiden Obama ya, dan Kathleen Sebelius, layanan kemanusiaan, jadi mengeluarkan secara terbuka permintaan maaf kepada publik mengenai terjadi eksperimen tersebut. Oke guys, dari semua yang udah gue ceritain ini, menurut kalian dari eksperimen medis mana yang terkejam dan paling seram menurut kalian? Tolong bantu komen ya guys di kolom komentar. Oke, sekian dulu video dari gue kali ini. Kalau ada yang mau komen, silahkan komen, dan boleh info untuk topik selanjutnya apa. Dan mohon bantuannya teman-teman untuk selalu like, subscribe, and share, karena gue berikan tutorial kesehatan atau cerita-cerita sejarah medis ini secara gratis, free, dan mudah-mudahan, dan gue yakin sih bermanfaat bagi banyak orang, khususnya untuk orang-orang yang pengen tahu tentang kesehatan dengan lebih banyak gitu dari gue. Oke, terima kasih teman-teman udah nonton channel gue. Salam sehat dari Dr. Alex.